Ia menjadi korban pemerkosaan oleh 12 pria secara bergilir dalam kurun waktu 4 hari di 5 lokasi berbeda. Ya, Anda tidak salah baca, 12 pelaku, 4 hari, 5 lokasi. Duka dan kemarahan menggumpal di langit Cianjur. Sebuah tragedi memilukan kembali menghantam negeri ini. Di tengah gegap gempita pembangunan dan kemajuan teknologi, justru nurani sebagian manusia di negeri ini telah tergerus habis. Kali ini, korban kebiadaban adalah seorang gadis belia berusia 16 tahun, asal Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia menjadi korban pemerkosaan oleh 12 pria secara bergilir dalam kurun waktu 4 hari di 5 lokasi berbeda. Ya, Anda tidak salah baca, 12 pelaku, 4 hari, 5 lokasi. Peristiwa memilukan ini bermula ketika sang gadis dilaporkan hilang selama 4 hari pada bulan Juni 2025 oleh keluarganya. Sang ayah panik, masyarakat bertanya-tanya. Namun saat harapan akan kepulangannya menjadi nyata, sebuah kabar jauh lebih mengerikan justru terkuak. Bukan luka fisik yang terlihat di tubuhnya, tapi pengakuan getir yang menyesakkan dada. Ia telah menjadi korban pemerkosaan secara bergilir oleh 12 pria. Gadis yang seharusnya tengah menikmati masa-masa remajanya justru direnggut kehormatannya oleh manusia-manusia bejat. Menurut pengakuan korban dan keterangan kepolisian, tragedi itu bermula pada 19 Juni 2025. Saat itu, korban diajak oleh 4 pria yang masih satu kampung dengannya. Modus mereka sangat licik dan keji. Mereka mengiming-imingi korban dengan ajakan ngopi dan janji membelikan barang-barang, membuat korban percaya dan mengikuti mereka. Namun, niat itu hanyalah kedok dari kejahatan yang telah direncanakan. Korban kemudian dibawa ke sebuah rumah di kawasan Puncak, Cianjur, yang menjadi lokasi pertama dari serangkaian neraka yang harus ia jalani. Di tempat inilah, korban diperkosa oleh 4 pria dari siang hingga malam hari, secara bergantian. Satu memperkosa, sementara yang lain menonton. Ya, aksi biadab ini dilakukan seperti tontonan keji tanpa nilai kemanusiaan. Di tengah jeritan korban, tak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah syahwat buas yang tak terbendung. Keesokan harinya, 2 pelaku lain datang. Korban diserahkan secara bergilir, seolah-olah tubuhnya bukan manusia, melainkan barang tanpa nilai. Ia kembali dibawa ke lokasi berbeda dan diperkosa lagi oleh 2 pelaku baru. Dan hal ini berulang. Selama 4 hari penuh, korban dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, hingga total 5 tempat, dan diperkosa oleh 2 hingga 4 orang setiap hari. Total 12 pelaku berperan dalam tragedi ini. Sebagian mengeksekusi, sebagian lainnya menonton, semua terlibat. Setelah berhasil kembali ke rumah, korban langsung ditanya oleh ayahnya. Dan disinilah semuanya terungkap. Sang ayah yang remuk hatinya tak menunggu lama untuk melapor ke pihak kepolisian. Dengan sigap, Polres Cianjur bergerak cepat. Hingga saat ini, 10 pelaku telah berhasil ditangkap, sementara 2 lainnya masih dalam pengejaran. Mirisnya, dari 10 pelaku tersebut, 4 diantaranya masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar. Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengonfirmasi bahwa 2 pelaku yang masih buron sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Identitas keduanya telah diketahui, bahkan informasi tempat mereka bekerja di Jakarta dan Bogor sudah dikantongi aparat. Tim kini disebar dan perintah tegas diberikan, menangkap atau pelaku diminta menyerahkan diri. Lebih baik menyerahkan diri daripada kami yang datang menjemput dengan tindakan tegas, kata AKP Tono dilansir Amateur News, Sabtu 2025. Ia juga memperingatkan keras agar keluarga pelaku tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Polisi juga mengungkap bahwa korban mengalami trauma berat. Luka mental yang diderita korban jelas tak bisa diukur dengan alat medis biasa. Trauma itu akan membekas, bahkan mungkin seumur hidupnya. Saat ini korban dalam pendampingan psikologis, namun semua pihak tahu bahwa pemulihan mental tidak pernah mudah. Aksi ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarganya, namun juga mencoreng wajah masyarakat. Di mana tetangga? Di mana teman sekolah? Di mana para tokoh kampung? Bagaimana seorang gadis bisa berpindah dari 5 tempat berbeda selama 4 hari dan tidak seorang pun tahu atau bertindak? Para pelaku kini dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak. Hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara.
Namun masyarakat bertanya-tanya, apakah itu cukup? Cukupkah 15 tahun untuk membalas luka yang mungkin tak akan pernah sembuh bagi korban? Kejadian tragis yang menimpa gadis di Cianjur ini adalah bukti nyata bahwa predator seksual bisa tumbuh bahkan di lingkungan terdekat kita. Peristiwa ini tak hanya soal kebiadaban seksual, melainkan juga cerminan bobroknya pengawasan sosial, rapuhnya edukasi moral, dan lemahnya rasa kepedulian lingkungan terhadap anak-anak kita. Negara memang hadir lewat hukum, namun hukum saja tidak cukup. Kita butuh tindakan kolektif. Kita butuh revolusi moral. Kita butuh kesadaran komunal bahwa anak-anak bukan hanya milik keluarga, tapi milik bangsa yang harus dilindungi bersama. Saran tegas. 1. Tindak tegas seluruh pelaku tanpa pandang usia. Jika mereka cukup dewasa untuk melakukan kejahatan sebesar ini, maka mereka juga harus cukup dewasa untuk menerima hukuman yang setimpal. 2. Perkuat edukasi seksual dan moral di sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi tentang membentuk manusia. 3. Perketat pengawasan anak dan remaja. Jangan beri ruang sedikit pun bagi kejahatan untuk tumbuh karena kelalaian kita. 4. Jangan bungkam. Masyarakat harus peka dan berani melaporkan jika melihat indikasi tindakan mencurigakan terhadap anak-anak di sekitarnya. Lindungi korban secara menyeluruh. Berikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan jaminan keberlangsungan pendidikan serta masa depan korban. Amateur News akan terus menyuarakan setiap jeritan yang tak terdengar. Tragedi ini tidak boleh menjadi angka semata. Ia harus menjadi titik balik kesadaran bangsa bahwa melindungi satu anak sama artinya menyelamatkan masa depan Indonesia. Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, di mana anak ini menjadi korban oleh 12 orang, yang baru kami amankan sekitar 10 orang.